kembali bersama kami pemirsa dalam Last Talk dan kita masih membahas terkait dengan program relaksasi tunggakan JKN ini dan saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kita lihat memang program relaksasi tunggakan ini tadi merupakan sebuah wujud kehadiran negara untuk memastikan peserta JKN KIS ini memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga membantu masyarakat di sini. Nah, dari BPJS Watch sendiri, ini Pak Arief, ini sejauh mana sih sebenarnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program-program BPJS khususnya di wilayah Jawa Timur? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Memang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan di Jawa Timur yang kita tahu memang sudah disampaikan oleh Pak Puja ya. Mereka mempunyai cabang-cabang yang lain, ada kader-kader JKN yang lain juga. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini adalah bagaimana masyarakat ini animonya sangat tinggi. Itu upaya yang dilakukan oleh Depdir Jatim, Pak Pujayasa, adalah bagaimana masyarakat peserta JKN ini mendapatkan akses layanan kesehatan yang prima. Prima dalam artian mereka mendapatkan layanan kesehatan yang baik, bisa. Karena dengan kepuasan layanan kepesertaan JKN ini, otomatis itu akan meningkatkan rasa bahwa kesehatan ini sangat penting sekali bagi mereka dan keluarganya. Ini yang kami berharap tidak hanya upaya relaksasi iurannya aja yang harus kita lakukan juga. Ini saya juga berharap ke pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga ada upaya di layanan kesehatan untuk lebih memperbaiki layanan kesehatannya, Mbak Lisa, supaya tumbuh kesadaran masyarakat, tumbuh rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di negara kita ini. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri dalam melakukan sosialisasi melalui kanal-kanal yang tadi sudah sampaikan oleh Bu Ratna, adalah pakai mobil JKN, ada 1.500-400 melalui kader-kader JKN, terus kantor cabang yang lain. Tidak lepas juga ada upaya dari BPJS Kesehatan sendiri untuk bagaimana layanan kesehatan untuk peserta JKN ini menjadi lebih baik. Mereka istilahnya bisa menggunakan gadget Android-nya untuk bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan baik. Itu yang yang saya lihat ya di lapangan, bahwa ada upaya yang sudah dilakukan itu oleh BPJS Kesehatan. Nah, ini memang yang kita kritik sedikit adalah dengan memang pemerintah saat ini dengan adanya pandemi itu sangat sibuk sekali dan disibukkan oleh kondisi saat ini. Tapi tidak serta-merta pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ataupun pemerintah pusat ini lalai dalam hal memberikan perlindungan jaminan kesehatan nasional kepada masyarakatnya. Dalam artian apa? Bagaimana upaya pemerintah ini juga menambah jumlah dari peserta JKN ini untuk bisa mereka UHC, Universal Healthcare Rate di masing-masing kabupaten kota sampai nasional. Harapan saya seperti itu. Dari 257 juta penduduk Indonesia, kurang lebih 222 juta sudah menjadi peserta JKN. Tinggal sisanya. Ini yang kita berharap bagaimana upaya pemerintah dengan persyaratan apapun sudah diatur sebenarnya Mbak Elisa di PP 86 tahun 2013. Bagaimana masyarakat ini apabila tidak mengikutkan program jaminan sosial itu ada sanksi-sanksi yang harus diterima. Tapi sampai saat ini penegakan sanksi itu belum kita rasakan. Jadi masih ada istilahnya sebenarnya pemerintah bisa melakukan ini dengan bekerja sama dengan stakeholder yang lain, dengan dengan kepolisian, dengan dinas perizinan, dengan dinas-dinas yang lain untuk memberikan sanksi-sanksi ini. Sebenarnya ini program yang sangat luar biasa. Jadi jangan sampai program ini lepas dari kita, karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan. Dengan kondisi saat ini, dengan kondisi pandemi ini, apabila negara ini tidak mempunyai perlindungan jaminan sosial JKN, saya yakin Mbak, dengan krisis ekonomi yang sangat besar ini, itu akan menjadi masyarakatnya akan semakin terpuruk. Karena apa?
Karena dengan adanya masyarakat sehat, negara pun akan menjadi sehat dan investasi pun akan semakin banyak dan besar untuk masuk ke negara Indonesia itu, Mbak. Itu harapan kami. Sebenarnya ada kepedulian dari masing-masing masyarakat ini untuk bisa memiliki program ini untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Nah, tadi cukup menarik dikata Anda mengatakan terkait dengan Universal Health Coverage atau UHC atau UHC. Cakupan ini bagaimana? Cakupan semesta. Betul. Peran pemerintah akhirnya mendorong ini. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda dan kami masih akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami.